Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi matematika peminatan pada kelas 10 ini terkait dengan eksponen, dan yang satunya lagi adalah logaritma. Jadi untuk satu semester ini materinya eksponen dan logaritma. Untuk eksponen sendiri, subbabnya adalah bentuk umum dari eksponen, sifat-sifat umum, persamaan eksponen, pertidaksamaan eksponen, dan juga grafik dari eksponen. Begitu juga untuk logaritma, nanti ada bentuk umum, sifat-sifat umumnya, persamaan, pertidaksamaan, dan grafik logaritma. Oke, untuk ini kita akan membahas mengenai eksponen terlebih dahulu. Yang pertama adalah bentuk umumnya. Bentuk umum dari eksponen dia adalah A pangkat N, yang merupakan hasil dari A kali A kali A kali sampai dengan A sebanyak N faktor. Jadi di sini A di sini adalah angka basis. N di sini dia adalah bilangan pangkat. Dan di sini untuk perkaliannya itu dia sebanyak N faktor. Baik ya, itu untuk bentuk umumnya. Selanjutnya, untuk sifat-sifatnya, ini sifat-sifatnya cukup banyak. Yang pertama, jika ada A pangkat M dikali A pangkat N, maka nanti sama dengan, atau bisa dibilang hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Jadi diingat, kalau perkalian di sini, maka nanti pangkatnya akan menjadi penjumlahan. Dengan catatan angka basisnya harus sama. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, di sini pembagian, maka nanti bisa ditulis menjadi A pangkat M dikurangi N. Jadi tadi ya, kalau perkalian nanti pangkatnya menjadi penjumlahan, kalau pembagian nanti jadi pengurangan. Dengan catatan basis harus sama. Kalau sudah, kita lanjut yang ketiga. Ada A pangkat M dipangkatkan lagi N. Kalau pangkat dipangkatkan, maka nanti pangkatnya sama saja dengan dikali. Seperti ini ya. Berikutnya, yang keempat, kalau ada dua angka basis ini, A dikali B pangkat M sama dengan nanti A pangkat M kali B pangkat M. Berikutnya, kalau ada A per B pangkat M, maka sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Baik, untuk sifat yang keenam, yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi nanti ada angka, berapapun angkanya, kalau dipangkatkan 0, dia hasilnya 1. Dengan syarat kalau angka tersebut dia tidak boleh sama dengan 0. Berikutnya, A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Atau kebalikannya,
Kalau ada A pangkat N, nanti juga bisa dirubah ke dalam bentuk 1 per A pangkat min N. Jadi hati-hati ya. Kalau ada A pangkat min N, nanti bisa dirubah ke dalam bentuk positif pangkatnya, tapi dirubah dulu menjadi bentuk pecahan. Kalau ada bentuk bilangan bulat kayak gini, anggap saja ini bilangan bulat gitu ya, pangkatnya positif, maka dia bisa berubah menjadi pangkatnya negatif kalau bentuknya dirubah ke dalam bentuk pecahan gitu ya. Berikutnya sifat yang ke-8, ada A pangkat 1 per N. Nah, kalau pangkatnya yang berupa pecahan, ini berarti ketika dirubah dia akan menjadi bentuk akar. Bentuk akar di mana nilai pangkat akarnya sesuai dengan ini. N-nya itu berapa? Nah, di sini untuk A-nya ikut yang atas. 1 berarti di sini pangkatnya dia 1. Gitu ya. Contoh sifat yang berikutnya yang ke-9, A pangkat M dibagi N. Nah, ini. Kalau ini pangkatnya pecahan, otomatis akar. Di mana untuk pangkat dari akarnya sendiri itu ikut yang bawah sebesar N. Dan untuk pangkat dari angka basisnya itu ikut yang atas atau pembilangnya, yaitu sebesar M. Dan yang terakhir, sifat yang ke-10. Ini ada sifat kalau angka basisnya dia negatif. Ya, angka basisnya dia negatif, maka nanti akan ada 2 kemungkinan. Kemungkinannya itu ada 2. Yang pertama, kalau dia N-nya genap atau pangkatnya genap, maka nanti dia bisa berubah menjadi positif. Tapi kalau pangkatnya dia ganjil, nanti dia basisnya akan tetap menjadi negatif, atau hasil penghitungannya nanti dia akan negatif, seperti itu ya. Selanjutnya, setelah sifat-sifat dari eksponen, maka berikutnya adalah contoh dari masing-masing sifat tersebut. Contoh yang pertama, ini penomornya tidak sesuai dengan sifat-sifatnya ya. Contoh yang pertama adalah kalau saya memiliki 2 pangkat 2 dikalikan dengan 2 pangkat 3, di sini dilihat perkalian. Angka basisnya adalah angka 2, bisa dijadikan 1 perkalian pangkatnya jadi penjumlahan. Maka di sini pangkatnya saling dijumlahkan. Hasilnya adalah 5. 2 pangkat 5 berapa sih? Oh, hasilnya adalah 32. Seperti itu. Sifat yang kedua, contohnya, ini saya kasih penormoran aja. Sifat yang pertama. Sifat yang kedua, kalau saya punya 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2, maka nanti sama saja penulisannya bisa menjadi 2 pangkat 3 dikurangi 2. Karena pembagian pangkatnya bisa dikurangkan. Dengan catatan angka basisnya harus angka yang sama. Berarti 3 kurangi 2, 1. Hasilnya adalah 2. Ini contoh dari sifat kedua. Sifat contoh ketiga. Ini saya memiliki 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Berarti nanti pangkatnya dia dikalikan 2 kali 3, 6. Hasilnya adalah 64. Ini sifat yang ketiga. Selanjutnya,
contoh yang keempat, saya mempunyai 2 kali 3 pangkat 2. Berarti di sini 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Sama, di sini ikut berapa angkanya ya. 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2, 9. 4 kali 9, 36. Ini untuk sifat yang keempat. Sifat yang kelima, di sini saya punya 2/5 di pangkat 2. Nah, ini bisa dipugar menjadi 2 pangkat 2, yang bawah 5 pangkat 2, berarti 4/25. Atau saya punya bentuk yang lain, di sini saya punya 6 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Kalau kalian menemui bentuk seperti ini kan kalau dihitung itu hitungan biasa ya, diuraikan 6 pangkat 3 berapa, 3 pangkat 3 berapa, itu akan terlalu banyak angkanya, sehingga bisa menggunakan sifat eksponen ini. Karena pangkatnya sama, ditulis saja pangkatnya kayak seperti ini ya. Karena pangkatnya sama bisa ditulis, tapi kalau berbeda berarti mau tidak mau harus menggunakan cara yang panjang tadi, yang angkanya harus dihitung terlebih dahulu pangkatnya. Nah, kalau seperti ini kita tinggal operasikan yang di dalam kurung. Berarti langsung 6 dibagi 3 berapa? Oh, dapatnya 2. Selesai, dia hasilnya ada 8. Maka ini adalah contoh sifat dari yang kelima. Seperti itu ya. Berikutnya, nomor 7, saya punya angka 1000 pangkat 0. Tadi yang seperti saya bilang, kalau ada angka dipangkatkan 0, berapapun, kecuali bukan angka 0 ya, dipangkatkan 0, maka nanti hasilnya adalah 1. Ini sifat yang ke-6. Oke, soal nomor 8. Nomor 8, di sini saya punya 2 pangkat min 3. 2 pangkat min 3. Nah, 2 pangkat min 3 ini mau saya rubah ke dalam bentuk pangkat positif. Maka harus dibuat pecahan. Seperti ini. Ini hasilnya adalah 1/8 yang merupakan sifat dari nomor 7. Baik ya, untuk contoh berikutnya, nomor 9, di sini ada kaitannya dengan sifat yang nomor 7. Kalau saya mempunyai 2 pangkat 5, nanti pangkat 5 ini bisa berubah menjadi negatif. Jadi yang awalnya positif bisa menjadi negatif, yaitu 1/2 pangkat min 5. Ini juga merupakan hasil dari sifat nomor 7. Berikutnya, contoh yang nomor 10. Contoh nomor 10, saya mempunyai ada 4 pangkat setengah. Nah, di sini pangkat setengah berarti dia berubah menjadi bentuk akar. Di mana akarnya ini memiliki pangkat sesuai dengan di sini penyebutnya, yaitu 2. Nah, di sini 4. 4 pangkat 1 sebenarnya ya, mengikuti di sini. Nah, kalau mau dihitung berarti di sini akar pangkat 4 dari akar pangkat 2 dari 4, hasilnya berapa? Kan sama aja dengan 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 2. Oke ya. Yang 11, contoh ke-11, kalau ini saya, ini merupakan sifat yang ke-8. Kalau yang 11, saya punyanya 3 pangkat 2/3. Nah, 3 pangkat 2/3 berarti akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2. Kalau di sini berarti nanti bisa ditulisnya menjadi akar pangkat 3 dari 9. Bisa disederhanakan? Tidak, karena apa? Nilai di sini perpangkatannya lebih kecil daripada perpangkatan akarnya. Berarti selesai sampai di sini ya. Ini sifat nomor 9. Untuk yang nomor 12,
Untuk yang nomor 12, saya memiliki 3 pangkat 4 per 3. Di sini berarti akar pangkat 3 dari 3 pangkat 4. Penyederhanaannya, kita mengikuti nilai pangkatnya aja. Berarti di sini berapa tambah berapa yang hasilnya 4, yaitu 3 tambah 1. Berarti nanti diperolehnya 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 1. Yang ini bisa keluar dari akar, bisa dioperasikan, berarti yang di dalam masih 1. Hasilnya dari 3 pangkat 4 per 3 adalah 3 akar 3. Ini sifat ke-9. Selanjutnya, masih ada kaitannya dengan sifat nomor 9 lagi. Macam-macam ya untuk bentuknya. Di sini kalau saya punya 2 pangkat 5 per 2, berarti akar pangkat 2 dari 2 pangkat 5 ya. Nah, di sini dua pangkat 5 kita menyesuaikan di sini. 2 tambah 2 tambah 1. Berarti ini kita dapatnya jadi 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 1. Keluarkan. Masih sisa. Karena dia tidak bisa dioperasikan dengan akarnya. Jadi hasilnya adalah ini kalikan 4 akar 2. Seperti itu ya. Ini sifat juga yang nomor 9. Oke. Apakah masih ada lagi contoh soalnya? Masih. Contoh soal ke-14. Untuk soal ke-14, di sini tadi ada sifat kalau angka basisnya dia negatif. Kalau angka basisnya dia negatif, maka nanti akan ada 2 kemungkinan tergantung pangkatnya genap atau ganjil. Kalau genap, nanti dia akan berubah angka basisnya menjadi positif, tapi kalau ganjil, maka nanti angka basisnya tetap dia negatif. Contohnya, kalau saya punya min 2 dipangkatkan 2. Positif, hasilnya dia bisa menjadi 2 pangkat 2, 4. Analoginya gimana Bu penghitungan manualnya? Berarti seperti ini. Min 2 kali min 2 sama dengan 4. Seperti itu ya. Nanti kalau di angka basisnya, pangkatnya dia ganjil, kira-kira gimana? Kalau hitungan langsung dia akan jadi min 8. Hitungan manualnya min 2 kali min 2 kali min 2. Ganjil. Maka nanti dia tetap akan negatif. Seperti itu bentuk umum, sifat-sifat umum, serta contoh-contohnya. Oke, penjelasan saya cukup sampai sekian. Kita bertemu lagi pada persamaan eksponen pertemuan selanjutnya. Sekian, semoga ilmunya manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.